teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini ada saya, Tria Santi Marantika. Di sebelah saya ada rekan saya yang bernama Iko Widiatmoko. Rina Marliana. Nah, kali ini kami akan membahas topiknya itu adalah asuransi di Jiwasraya. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang manajemen risiko terlebih dahulu. Yang akan dijelaskan sama Mas Eko. Silakan Mas Eko. Oke, di sini kita ngobrol santai aja sih. Apa sih itu manajemen risiko ya? Manajemen risiko itu kalau dari saya pribadi nanti bisa ditambahkan dari Mbak ya. Itu kalau menurut saya itu adalah risiko ketidakpastian ya, di mana perusahaan itu pasti mempunyai ketidakpastian, di mana ada risiko menguntungkan, ada risiko yang merugikan. Nah, biasanya yang kita hindari yaitu risiko yang merugikan, yaitu salah satunya yaitu dengan manajemen risiko. Kalau dari saya itu, kalau dari Mbak Rina, Manajemen risiko itu ya kan tidak pastian Ya. di perusahaan, mungkin juga banyak yang tidak pastian yang sering dialami. Ya, banyak perusahaan-perusahaan kayak seperti asuransi gitu kan, banyak manajemen Ya. risiko yang mengembangkan. Ya seperti itu sih yang pasti ketidakpastian. Ya mungkin dari Mas. Nggak ada sih, cuman aku tuh pernah dengar gini loh. Semua itu beresiko, tapi carilah resiko itu yang paling rendah, Kecil, gitu ya. paling terkecil. Itu sih. Cuman kalau misalnya resiko yang terbesar tuh contohnya apa sih? Kalau dari segi perusahaan ya pasti risiko terbesarnya tetap dari perusahaan ya. Setiap perusahaan pasti ada resikonya Ya, dan berbeda-beda pasti. gimana kita memanage tuh, jadi apa itu manajemen risiko kita pelajari yaitu untuk kita untuk menghindari risiko yang berisiko itu aja. Contohnya kayak mungkin kecelakaan kerja, Ya, itu bisa juga jadi. manajemen risiko. Berhubungan sama kecelakaan kerja itu pasti kan ada asuransi kan ya, asuransi kesehatan itu apa sih yang sekarang lagi hits banget gitu, lagi booming masalah asuransi kesehatan? Kalau sekarang ini paling BPJS ya, tapi dulu tuh sekitar tahun 2019 itu tuh sempat ramai mengenai asuransi Jiwasraya, asuransi dari anak perusahaan BUMN. Ya, di sana itu terjadi kasus gagal bayar, di mana premi yang sudah jatuh tempo, polis yang sudah jatuh tempo itu tidak bisa dibayarkan oleh si pihak asuransi. Jadi banyak nasabah yang tidak bisa mengambil uang investasinya di asuransi karena si asuransi Jiwasraya itu tidak bisa bayar. Ya, untuk kasusnya itu mungkin lebih dalam ya, kasus itu bisa di tahun 2004 atau 2006 itu awal kasus semuanya itu. Tapi itu dari kalau melihat dari sumber yang ada di Google itu banyak pengelolaan yang kurang sehat di manajemen Jadi itu Jiwasraya. termasuk kasus korupsi ya. Kalau dibilang korupsi sih ya termasuk korupsi, tapi bukan pure murni korupsi sih. Jadi seperti kesalahan yang menimbulkan kerugian. Gitu. Kalau sepengetahuan saya mungkin nanti bisa ditambahkan ya, bisa buka sumber lagi juga seperti itu. Jadi pada tahun 2019 ada beberapa customer, bukan customer ya, namanya apa, pemegang polis itu tidak bisa mengambil uangnya di masalahnya. Dan itu sempat booming karena dia kan notabene perusahaan plat merah yang dibilang itu perusahaan BUMN yang harusnya tidak seperti itu. Itu kan perusahaan asuransi lokal terbesar ya di Indonesia ya. Tertua. Oh tertua. Kalau dari perusahaan asuransi Jiwasraya itu jenis termasuk asuransi apa sih yang kalian tahu itu? Kalau Jiwasraya, setahu saya itu asuransi kesehatan dan jiwa. Asuransi kesehatan dan jiwa itu sebenarnya sih bentuk manajemen risiko yang kita lakukan untuk menghindari atau mencegah hal-hal yang terburuk ya yang terjadi pada diri kita. Itu biasanya ya risiko kecil kan, bisa diri pribadi atau keluarga lah, biasanya yang kita asuransikan ada istri, ada anak seperti itu. Oh sebenarnya itu dapat ya. Ya, Kalau didaftarkan, tapi kecuali kalau nggak didaftarkan asuransi, salah satu keluarganya itu dapat nggak? enggak. Jadi yang dapat asuransi kalau misalkan ada asuransi kesehatan ya, berarti yang kalau misalkan sakit berarti ditanggung. Nah, itu kan bentuk sebuah bisa dibilang investasi juga
penanggulangan atau apa ya, bisa dibilang sejenis perencanaan masa depan. Kayak tabungan gitu. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi itu tabungan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu kan, Iya. karena dia berjangka kan. Misalkan kita bisa ambil itu selama 20 tahun atau 15 tahun. Berarti kalau kita misalkan yang didaftarkan nggak mengalami kecelakaan atau meninggal gitu, berarti nggak bisa diambil atau pas 20 tahun itu bisa diambil? Ya Jangka. setelah 20 tahun. Seperti yang di Jiwasraya kemarin yang kita bicarakan tadi kan, sebenarnya ya seperti itu, Mbak. Orang-orang yang sudah mencapai misalkan 15 tahun atau 20 tahun dia mendapatkan uangnya kembali. Nah seperti itu, ternyata si Jiwasraya itu tidak bisa membayar karena dia pailit secara keuangan. Terus dari risiko-risiko apa aja sih yang bisa diasuransikan itu? Ya kalau dari sumber sih itu ada 9 sih resikonya ya, yang harus ditangani sama perusahaan. Itu ada resiko penyimpanan, resiko kepatuhan, resiko strategi, resiko operasional, resiko hukum, resiko pasar, resiko kredit, resiko asuransi, sampai ke resiko likuiditas. Kalau resiko likuiditas itu apa sih? Kalian tahu nggak? Kalau resiko likuiditas ya itu tadi yang dialami Jiwasraya. Jadi likuiditas itu kan cair ya. Jadi tingkat kecairan si uang tersebut untuk membayar itu kan tidak ada dari resiko likuiditas tadi. Berarti kalau misalkan kita mendaftarkan untuk asuransi jiwa untuk diri kita sendiri, keluarga, terus itu tuh kita harus membayar tagihan. Ya. Itu nominalnya itu tergantung. Ya tergantung produk asuransi. Biasanya kan ada produk asuransi yang misalkan asuransi kesehatan saja. Nah kesehatan itu kan ada kesehatannya plafonnya itu besar, ada yang plafonnya kecil. Contohnya? Ya, misalkan contoh yang mudah ya, yang kita tahu lah. Kalau di perusahaan rekan-rekan nih, Mbak Asmi, Mbak Asa atau Mbak Rina, kan kalau di perusahaan itu ada asuransi. Mbak Rina pakai asuransi? BPJS aja. Nggak ada asuransi Nggak ada swasta. asuransi swasta. Kalau BPJS kan all ya, teman-teman dapat penjaminan. Tapi kalau Mbak BPJS juga? Bahasa Sama. salah. Mungkin belum. Oh, belum. Nanti. Soalnya kalau BPJS ini gitu ya, kadang kan Iya. kita sudah bayar, kita sudah merasa bayar, tapi kan layanan belum sakit. Jadi kalau di asuransi swasta itu kan produk yang kita beli itu kadang disesuaikan dengan apa yang akan kita terima. Jadi kalau misalkan kita beli produk yang misalkan paket satu, itu yang di cover itu hanya penyakit ini, dan plafonnya itu jumlahnya sekian. Misalkan sakit ini maksimal operasi, misalkan operasi itu 40 juta seperti itu. Nah, Jadi misalkan sisanya kita bayar sendiri. ya seperti itu. Terus jangka waktunya tuh kayak misalnya yang kemarin lagi dirawat itu siapa sih artis ya? Aku lupa namanya, dari Udapi. Nah itu kan dia katanya, Oh iya. ya dia katanya kan udah daftar asuransi, cuman kan baru sekitar 2 mingguan gitu kan. Katanya tuh dari pihak rumah sakitnya belum bisa pakai karena kan baru didaftarkan. Itu sih aku lihat di berita. Itu emang harus jangka berapa sih biar, kalau misalnya kan nggak tahu ya kecelakaan, sakit gimana, sakit tuh nggak tahu kapan kan. Ya tuh jangka waktu tuh kapan gitu biar bisa dipakai. Itu biasanya tergantung dari pihak asuransinya ya. Karena kan beda-beda. Kalau untuk yang BPJS saja kita kan setahu saya sebulan ya. Setiap bulan keikutsertaan baru kita itu bisa dapat penjaminan. Tapi kalau misalkan belum, misalkan baru sehari gitu kan nggak bisa kan. Mungkin kalau swasta lebih ketat kali karena dia kan perusahaan, namanya swasta, perusahaan yang profit ya, pasti profit dari yang terjadi pasti dia nyari untung. Kalau cuma baru ikut setahun, misalkan baru ikut 1 bulan tapi harus mengcover berapa miliar kan rugi kan. Iya. Karena uangnya belum terkumpul gitu ya. Ya gitu. Jadi asuransi itu sebenarnya Berarti nggak di cover semua ya? Kalau yang BPJS itu kan di cover semua kan, dari operasi, terus semuanya obat, rawat inap gitu. iya seperti itu. Tapi kan itu yang bayar negara kan. Iya. Tapi kan kita nggak tahu bayarnya bagaimana. Iya. Sensor ya nanti. Jadi gini, asuransi itu kan sebenarnya bentuk manajemen risiko ya dari kita ya, untuk mengcover atau membackup lah diri kita. Contohnya
asuransi jiwa itu. Tapi di balik itu kita juga ada risiko. Dimana risikonya ya likuiditas ya tadi ya istilahnya. Jadi pada saat kita sudah mencapai kerjasama yang kita kesepakati misalkan 15 atau 20 tahun asuransi, tapi uangnya tidak bisa kita tarik, itu tetap aja ada risiko. Gimana kita untuk memanajemen resiko lagi, yaitu berarti kita harus mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai itulah gambaran perusahaan asuransi mana sih yang harus kita pilih. Karena asuransi itu juga ya tidak semua asuransi itu baik kan secara ya intinya sih ya gimana kita manage kan manajemen resiko, bagaimana kita manage resiko ini. Makanya resikonya kayak Mbak Asmi tadi sampaikan kan, manage resiko yang paling tinggi itu yang kita manage kan, resiko yang kita pilih. Tapi kalau yang kita manage kan yang paling tinggi. Jadi kalau ya kan tidak semua mempunyai ekonomi yang baik. Nah saya baca dari sumber itu kalau itu ya takut salah makanya kita baca. Jadi Jiwasraya itu sebenarnya sudah tercium ya, atau sudah dibaca lah oleh nasabah-nasabahnya itu bahwa keuangannya itu sudah tidak baik. Itu pada tahun 2014. Berarti nggak recommended ya atau gimana? Ya, sebenarnya sih kalau Jiwasraya kan dia perusahaan plat merah ya, perusahaan swasta BUMN yang dibilang dia backupnya di negara nih, gitu. Harusnya mempunyai tingkat kepercayaan kepada masyarakat itu pasti tinggi kan. Tapi karena ya mungkin pengelolaannya yang kurang baik seperti itu. Jadi pada tahun 2014 itu sebenarnya Jiwasraya itu melontarkan sponsor untuk klub sepak bola ya, misal Inggris itu Manchester City itu jadi cukup naik dari situ. Dan 2017 kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Terus dan 2018 itu Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada bulan yang sama Direktur Jiwasraya Hendrisman Rahim itu dicopot karena dicium ada apa ya kebobrokan dalam pengelolaan asuransi Jiwasraya. Dan akhirnya booming di tahun 2019 ya, di saat kepemimpinan Menteri BUMN itu Erick Thohir. Jadi semuanya dibuka dan akhirnya viral ya kasusnya. Penanganannya itu gimana? Kalau masalah kayak gini, opsi itu. Ya yang jelas pasti pengadilan ya, karena kan itu sudah masuk ranah pidana. Dari nasabah-nasabahnya, korbannya, Kalau nasabah pasti ditanggung negara atau kalau pada saat itu ditanggung negara, jadi seperti dikucurkan dana talangan gitu. Dan sampai saat ini pun juga Jiwasraya masih ada. Itu masih beroperasi ya? masih BUMN juga? Iya, sekarang lebih rapi lah kelihatan. Iya harus. Itu ngomongin tentang itu ya Jiwasraya ya. Kalau mungkin ngomongin tentang manajemen risiko itu akan lebih luas lagi nih. Kita bicara apa lagi tentang manajemen risiko? Nah, risiko-risiko yang di perusahaan ini kan banyak juga berbeda-beda. Kalau misalkan di perusahaannya Mas Eko sendiri itu apa aja risiko-risiko yang Mas Eko tahu? Kalau saya sih pertama itu yang kalau saya di Wirwatch ya, sebenarnya resiko yang paling besar itu kecelakaan kerja. Sebenarnya banyak ya secara relatif, tapi itu kan setidaknya tidak menimbulkan kerugian secara besar sih ya, cuma mungkin tidak secara fisik. Iya. Ketika kerugian secara material aja, tapi secara fisik enggak. Nah, kalau kecelakaan kerja ini yang menjadi concern kita. Jadi ya gimana caranya manage itu semua biar setidaknya meminimalisir lah kecelakaan kerja itu terjadi. Ya paling
pembuatan SOP yang benar, terus pengontrolan terhadap pekerja gitu kan harus menjalankan SOP dengan benar seperti itu saja. Karena di saat nanti ada kecelakaan kerja pasti kan yang misalkan apalagi menimbulkan korban ya, korban jiwa, karena di warehouse itu kan banyak alat berat seperti itu. Kalau misalkan menimbulkan kematian, nah itu yang nanti perusahaannya yang akan bermasalahkan pasti. Tanggung jawaban ke keluarga ya, tanggung jawaban ke dinas tenaga kerjanya itu cukup panjang lah nanti. Berarti risiko tertingginya itu kematian ya? Iya. Gitu. Tapi kalau untuk finansial ya itu masih Bisa ditangani lah. Iya. Kalau dari itu Mbak Dina kerja di perusahaan apa? Iya, sangat ke perusahaan manufaktur. Biasanya resikonya ya kecelakaan kerja karena itu kan mesin-mesin besar ya, produksi stamping itu, jadi bisa menyebabkan kecelakaan kerja ya, tangan putus atau Serius? iya Di produksinya. iya terus jadi kalau ngangkut ya tiga Kalau bahasnya gimana? itu properti kan, cuma ada renovasi juga, yaitu paling resikonya sama sih, lebih besar kan ya, soalnya kan kayak renovasi gitu, apa sih namanya? Tapi enggak fisik ya? Atau gimana? Fisik Bisa. kayak tukang bangunan. Iya, berarti kita mau tukang bangunan, cuman kalau aku kan adminnya gitu. Jadi kalau ngeliat ya harus hati-hati banget sih, harus safety lah, pokoknya punya safety nomor satu ya. Kalau dari aku sendiri di kerjaan aku tuh kan di studio foto ya, paling manajemen risikonya tuh kecil-kecil aja sih, mungkin dari kameranya mungkin yang paling penting itu kan kamera kalau di studio ya, paling itu sih kerusakan kamera, terus dari sistemnya aja orang-orangnya gitu nggak ada. Jadi kalau kecelakaan kerja itu kecil ya, kayak Kalau itu kan kamera ya, kamera rusak. Itu biasanya manajemen risiko coba gitu. manajemen risiko Ya bentuk penanggulangannya lah untuk yang paling risiko. servis, terus harus benar-benar mungkin tiap minggu sekali harus dibersihkan atau dicek gitu. Untuk itunya SDM-nya si pemakai kamera ini kadang kan ya kalau kita nggak baik ya merekrut fotografer ya terutama gitu kan. Mungkin kayak kepentok atau gimana gitu ya. Pakainya salah-salah gitu kan. Ya itu sih yang harus benar-benar dijaga kan dari diri kita sendiri kan, harus kamu tuh udah dikasih tanggung jawab, harus gimana caranya agar tidak mengalami risiko tersebut, itu sih sebenarnya. Tapi itu pernah ada punishment kan, biasanya kayak gitu ada reward and punishment ya. Jadi kalau misalkan melakukan kesalahan seperti itu ada punishment nggak, misalkan harus ini rusak nih ganti rugi gitu kan? Enggak, kalau di sini kan tim ya, jadi kayak udah kalau ada kerusakan mungkin ikutnya uang perusahaan sih. Jadi kita Ya sebenarnya karena enggak kalau kerusakan apapun pasti perusahaan, kecuali kalau emang disengaja gitu, paling potong gaji kali ya. Enaknya potong gaji sih biar Tapi lebih lumayan. hati-hati. Kalau kamera harganya Iya. 30-40 juta, potong gaji nggak kelar-kelar. Jadi gitu ya Mas Eko ya, kalau misalkan kita memilih asuransi itu tuh harus benar-benar yang bagus gitu ya. Apa mengikuti harganya sih? Iya pasti punya, kita punya itulah, punya apa? Sebelum kita mengasuransikan jiwa kita, maksudnya kita mau lihat nih, ya perusahaan itu bagaimana kan gitu, ya perusahaan sehat nggak sih perusahaan asuransi tersebut? Karena kita kan mau menanamkan uang kita kan di sana, kita nggak mau kan rugi gitu. Di saat, apalagi di saat kita butuhkan, misalkan ya alhamdulillah ini kan ya, kalau misalkan kita kecelakaan atau apa, kita lagi sakit, ternyata si perusahaan tidak bisa mengcover, kan itu rugi. Ya kita ingin mempunyai manajemen risiko ternyata tidak berfungsi kan. Jadi menurut saya kesimpulannya bahwa di kasus Jiwasraya itu banyak unit-unit kerja di Jiwasraya itu tidak melakukan manajemen risiko dengan baik. Gitu. Jadi banyaklah saham-saham yang kan banyak ya, Jiwasraya itu menanamkan saham di saham-saham di bursa di Indonesia.
Nah itu sahamnya itu yang dibeli itu saham-saham yang istilahnya gorengan seperti itu. Jadi pada saat beli itu harganya tinggi, ternyata setelah beli harganya anjlok. Akhirnya membuat keuangan di Jiwasraya itu ya jadi buruk, ya akhirnya gagal bayar itu tersebut. Jadi sekian topik dari kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.